kami kan tidak mengenal Tuhan. Jadi kami tidak tahu kalau di dalam Alkitab itu dituliskan bahwa Tuhan memberikan masa depan penuh harapan. Kami nggak tahu. Jadi dari atas kepala sampai ujung kaki ini mungkin tidak ada bagian yang tersisa dari pukulan orang. 14-15 tahun kok timbul muncul dalam keadaan hati itu ingin balas dendam kepada orang-orang yang pernah menyiksa. Jadi umur 17 tahun terjadilah satu perkelahian dengan seorang pemuda berandalan. Kemudian dia mengayunkan pisau, dia tusuk muka saya, tapi waktu itu muka saya tidak berbekas karena sempat juga saya pernah berguru ke beberapa tempat, ambil ilmu kebal. Jadi waktu dia tusuk saya langsung marah, saya ada kelewang saya selalu pegang. Jadi kelewang saya itu saya hajar ke lehernya, kena tapi tidak berbekas. Kedua kali saya hayunkan lagi, kelewang saya udah pindah tangan. Ketiga kali baru dia rubuh, jatuh, kemudian dia mati karena luka parah di bagian lehernya. Badan saya udah kaku seperti besi dan setiap 3 bulan penyakit tim menyerang. Kalau di luar penjara saya masih bisa cari dukun dan dokter. Tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan lagi. Ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir sebentar lagi saya akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menunggukan kematian. Yang saya pikirkan adalah sebentar lagi kalau aku mati, berarti keluargaku siapapun tidak bisa menolong saya. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk para penonton dari mana saja yang sudah mendukung kami dengan doa, yang sudah mendukung kami dengan subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Di episode kali ini, saya mengundang seorang hamba Tuhan yang mengenal Tuhan dengan cara yang tidak biasa, karena sebelumnya dia sama sekali tidak mengenal Tuhan, bukan orang Kristen, bahkan menurut ceritanya kepada saya, dia tidak beragama. Nah, bagaimana sampai bisa ada pertemuan, bertobat, dan kemudian saat ini melayani, sampai hari ini usia beliau sudah 68 tahun, tetap melayani. Kita segera temui dan berbincang dengan Bapak Pendeta Paulus Maripa. Inilah dia. Apa kabar Pak Paulus? Kabar saya sangat baik, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah ada di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih Bapak. Usia 68 betul Pak ya? Ya, 68 Pak. Oke. Dari cerita kita sebelum kita syuting ini. Iya. Bapak berkata bahwa dulu Bapak belum kenal Tuhan dan tanda petik tidak beragama. Betul Pak? Betul Pak. Oke. Kalau begitu bisa cerita bagaimana Bapak bisa menjadi orang Kristen, bertobat, dan kemudian melayani Tuhan. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ini anak mantan Kota Medan. Oleh karena orang tua saya dan kelahiran saya. Jadi lahir di Kota Medan. Tanjung Merawa. Tanjung Merawa Medan ya. Serdang, ya. Itu berarti dekat dengan Kuala Namu Bandara ya. Ya, betul. Kemudian saya sekarang mengantongi KTP DKI. Karena KTP saya dikeluarkan di DKI. Jadi sekarang domisili sudah di Jakarta. DKI, Jakarta. Kemudian SIM dan kendaraan saya dari Papua. Karena pelayanan saya banyak di Papua, Pak. Oh. Ya. Oke. Jadi ketika saya berusia 4 tahun itu
bapak saya meninggal. Dia meninggal itu karena terlampau banyak mengkonsumsi minuman keras. Jadi ketika dia saya berusia 4 tahun dia meninggal, jadi saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari beliau. Mengenal juga mungkin tidak ya, di usia 4 tahun. Udah kenal. Oh udah kenal wajah ya, udah tahu ya. Sudah kenal. Ya. Kalau diceritakan sampai dia meninggal tuh nanti terlampau panjang. Baru kami diboyong oleh keluarga mama ke kota Medan. Kami tinggal di Medan dan umur saya 5 tahun ibu saya juga meninggal. Kemudian kami kan tidak mengenal Tuhan. Jadi kami tidak tahu kalau di dalam Alkitab itu dituliskan bahwa Tuhan memberikan masa depan penuh harapan. Kami nggak tahu. Jadi setelah kedua orang tua ini meninggal 1 minggu 2 minggu kemudian kok ini orang sembarangan memerintah kami kerja. Salah kami kerja kena marah. Nggak cukup kena marah kami dijiwir. Makin lama makin berat. Itu kan baru di usia 5 tahun Pak. Iya. Masih kecil. Masih kecil Pak. Jadi dari atas kepala sampai ujung kaki ini mungkin tidak ada bagian yang tersisa dari pukulan orang. Jadi dari situlah akhirnya diam-diam dalam pikiran saya muncul saya akan melarikan diri. Terkenang tempat orang tua kami tinggal dulu. Di usia sekecil itu? Iya. Luar biasa. Iya, kalau saya bisa cerita, saya bisa nangis nanti Pak. Jadi sekitar umur 6 tahun itu saya udah tinggal berpisah dengan saudara-saudara saya. Saya melarikan diri jalan kaki mungkin kira-kira ada 10-15 kilo jalan kaki. Kemudian saya sampai di Jalan Singamangaraja, ada sebuah truk isi minyak. Saya dekati keneknya, saya minta numpang. Tapi beliau mengatakan mobil ini tidak arah ke sana. Tapi dia kasih ongkos sama saya dan dia tunjukkan terminal. Maka saya pergi naik sebuah mobil namanya Ghost. Waktu itu Ghost itu dari Singamangaraja menuju ke Perbaungan dan Pakam. Saya turun di Tanjung Merawa. Kemudian turun ada mobil truk yang angkat batu. Saya naik mobil itu. Tidak tahu arah tujuan. Saya naik saja. Sampai di satu tempat di jembatan itu namanya Sungai Basah. Di situ saya turun. Saya langsung jalan kaki aja masuk. Dan saya ketemu 2 orang di situ, 1 orang Jawa, 1 orang India. Orang India ini adalah pengusaha di situ, pengusaha sapi. Nah, saya diterima di situ, langsung sore harinya saya dibawa pulang ke rumahnya. Di situ saya merasakan seperti surga. Tidak pernah saya kena marah. Apapun hati saya betul-betul tenang di situ. Disitulah saya bekerja bertahun-tahun. Jadi di usia yang kecil itu 5-6 tahun itu ya pagi, siang, sore, malam hanya ketemu sapi-sapi aja, muka sapi aja yang saya lihat. Nah, di hutan tinggalnya. Tapi Bapak sekolah kan? Ya? Sekolah kan? Kerja Pak. Enggak sekolah? Kerja dulu. Nah, sekolahnya udah lewat. Kan 5-6 masih tahun. ada mama sempat sekolah. Nah, setelah meninggal ya putus sekolah dulu. Nanti baru sambung lagi. Baru saya melarikan diri. Saya tinggal di hutan, bekerja di sana bertahun-tahun. Umur saya kira-kira umur 14-15 tahun. Kok muncul dalam keadaan hati itu ingin balas dendam kepada orang-orang yang pernah menyiksa. Jadi umur 17 tahun terjadilah satu perkelahian dengan seorang pemuda berandalan. Kemudian dia mengayunkan pisau, dia tusuk muka saya, tapi waktu itu muka saya tidak berbekas. Karena sempat juga saya pernah berguru ke beberapa tempat. Ambil ilmu kebal. Jadi waktu dia tusuk saya langsung marah. Saya ada kelewang saya selalu pegang. Jadi kelewang saya itu saya hajar ke lehernya kena.
tapi tidak berbekas. Kedua kali saya hayunkan lagi, kelewang saya udah pindah tangan. Ketiga kali baru dia rubuh, jatuh, kemudian dia mati karena luka parah di bagian lehernya. Setelah itu saya tidak melarikan diri, saya pergi menyerahkan diri kepada polisi. Saya mengatakan ada pembunuhan. Kemudian kami datang dengan patroli sekitar jam 5 pagi untuk mengambil mayatnya. Kemudian saya mulai ditahan selama 21 hari di Polsek Kampung Durian. Setelah 21 hari baru saya dilimpahkan kejaksaan dan ditaruh di jalan listrik tahun 77 bulan 10 tanggal 25. Nah, ada lebih kurang 30 kali saya disidang. Dan akhirnya saya dari ancaman hukuman mati, mereka bilang hakim saya OP Sumenjuntak. Tapi lewat 30 kali sidang, hukuman saya jadinya 6 tahun. Tahun 77 bulan 10 saya masuk. Tahun 78 tepatnya hari Rabu jam 3 sore itu ada ibadah. Nah, waktu itu saya dalam keadaan udah sekarat sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Penyakitnya kalau sudah kambuh leher saya tidak bisa goyang ke kanan, tidak bisa goyang ke kiri. Kemudian kalau di rumah sakit udah penyakit ini saya bawa dari luar sebelum saya masuk penjara. Udah 8 tahun saya derita. Badan saya udah kaku seperti besi. Dan setiap 3 bulan penyakit tim menyerang. Kalau di luar penjara saya masih bisa cari dukun dan dokter. Tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan lagi. Ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir sebentar lagi saya akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menunggukan kematian. Yang saya pikirkan adalah sebentar lagi kalau aku mati, berarti keluargaku siapapun tidak bisa menolong saya. Tiba-tiba saya melihat seorang pria muncul. Pria itu bukanlah orang Kristen tapi dari agama seberang. Namanya Japar Shirik. Asal dari kota Perbaungan. Ada 12 orang, mereka satu grup masuk dalam kasus perampokan. Jadi salah satu dari bapak itu yang namanya Japar Shirik, dia datang menghampirin saya. Dia tidak tanya kau siapa, bikin apa, tidak. Dia hanya memberikan sebuah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Nah, setelah dia kasih saya terima, saya pergi perlahan-lahan masuk dalam satu ruangan. Disitulah saya melihat ada sekitar 70 orang yang mengikuti kebaktian, semuanya orang-orang penjara. Itulah pertama sekali saya masuk dalam ibadah. Saya berjumpa lebih kurang 70 orang yang mengikuti kebaktian, hukuman-hukuman berat semua di sana. Disitulah saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Hari Rabu jam 3 sore, cuma tanggal dan bulannya tidak saya catat. Padahal itu suatu waktu yang paling indah, kelahiran baru. Nah, setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Pujiannya, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Jam 3 sore. Tiba-tiba mata saya kok melihat, ini kami sedang dalam keadaan berdiri menyanyinya. Tiba-tiba saya melihat dari depan tuh kok muncul sebuah salib yang selama ini saya tidak pernah tahu. Nah, saya melihat salib ini saya takut. Saya mau lari nggak bisa karena badan saya udah kaku. Mau lari nggak bisa. Salib itu semakin mendekatin saya, semakin takut saya. Semakin dekat, semakin sampai begini saya. Dan tiba-tiba salib itu datang menabrak saya. Saya kaget.
Saya kaget pada saat itu terjadi dalam mujizat. Penyakit saya yang 8 tahun disembuhkan tahun 78. Dan sampai hari ini penyakit itu tidak pernah datang lagi. Tiba-tiba saya tidak bisa membendung air mata saya. Saya menangis, saya jatuh, saya berkata, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Kalau ada satu orang mati di tangan saya akan ganti dengan ribuan jiwa. Itu nasar saya. Tahun 1982 saya dibebaskan. Pada saat saya dibebaskan, saya berkata, saya tidak akan kembali ke penjara dalam kasus kejahatan, tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Itulah janji saya, sehingga dari tahun 1982 saya dibebaskan, mulai melayani daerah Sumatera, kemudian mulai ke Jawa, mulai ke Jakarta, dan akhirnya saya bisa melanglang buana ke 11 negara, dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi pesan saya adalah, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2:19, firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kisah 17 ayat 30, Kisah 17 ayat 30 mengatakan, ya mungkin sedikit lupa saya tentang 5. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kisah 17 ayat 30 sedang saya lupa, nanti mungkin bisa menyusul. Nah, dari itulah saya sekarang keliling kemana-mana untuk menyampaikan berita pertobatan. Karena saya melihat ini kejahatan ini kok di mana-mana merajalela. Dengan demikian saya terpanggil, firman Tuhan itu datang kepada saya dan untuk menyampaikan, kemana-mana engkau pergi, sampaikanlah berita tentang pertobatan ini. Itulah awalnya Pak, saya mulai pelayanan, dan saya sampai, kalau Indonesia ini dari Sabang sampai ke Merauke, dari Aceh Tenggara sampai Tapanuli Selatan, saya udah melayani. Ada banyak suka duka yang saya lewati, namun karena saya berjalan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetap saya merasa sukacita. Kalau saya keluar dari jalur Tuhan pergi bekerja, maut selalu mengintai saya. Tapi pada saat saya kembali kepada Tuhan, saya melihat penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, saya bisa sampai ke tempat ini berjumpa dengan hambanya, Bapak Pendeta Timotius, Bapak Pendeta ya, Pak Yunus. Ini karena saya melayani di keluarga Bapak di Timika. Dari Pak Manurung saya dikirim ke Sumatera berjumpa dengan Bapak Pendeta Lukas. Pak Lukas merekomendasikan saya ke beberapa gereja GSJA. Kemudian Bapak Lukas lah yang mengirimkan saya untuk bertemu dengan Pak Yunus di Bandung hari ini. Oke, Pak. Setelah kejadian Bapak pertama kali ikut ibadah, ya, seperti Bapak tadi sudah ceritakan, ya, ya, Bapak mulai melayani ya. ya Pak. Apakah Bapak bergabung di sebuah gereja, sebuah lembaga pelayanan, atau bagaimana Pak? Ya, awalnya saya keluar dari penjara itu, saya memang diajak oleh gereja-gereja yang pernah melayani di penjara. Tetapi tidak membuat saya damai sejahtera. Setelah 10 tahun saya bekerja di gereja itu, baru saya mulai melihat titik-titik kelemahan mereka. Setelah 10 tahun Bapak melihat titik-titik kelemahan gereja itu, baru saya tinggalkan, dan terakhir saya bergabung dengan gereja GBGP Papua. Itulah sampai sekarang Pak, pegangan saya Pak.
dalam pelayanan Bapak sejak peristiwa di penjara itu, Ya. apakah ada kesulitan-kesulitan yang Bapak alami, Pak? Atau semuanya lancar-lancar saja? Ya, jadi kalau kesulitan misalnya dalam kesulitan sebagaimana, seperti apa Pak? Misalnya, karena Bapak kan orang sebutkan mantan napi. Ya, Biasanya kan orang kan ada kekhawatiran. ya. Masuk ke pelayanan juga, wah ini mantan napi ini. Ya. Ada nggak Bapak mengalami hal-hal seperti itu? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah sama sekali. Dari tahun 1982 karena berita kesaksian saya itu bukan dibuat-buat. Jadi saya menjadi orang Kristen itu bukan ikut-ikutan, bukan KTP, tapi saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya bertobat dan saya dilahirkan kembali. Jadi kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali, identitas kita sudah diperbaharui, Pak. Hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Oke, jadi puji Tuhan Bapak tidak mengalami hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan Bapak. Iya Pak, tidak pernah Pak. Oke. Anak-anak apakah juga ikut melayani seperti Bapak? Tidak Pak. Tidak. Jadi hanya Bapak? Ya. Oke. Kemudian selama ini sudah berapa tahun Bapak melayani? Dari tahun 1982 Pak. 82 sampai sekarang kan sudah 42 tahun. Ya. Sudah melayani ke mana saja dan ke negara mana saja Pak? Ya. Saya sudah pernah ke Yerusalem, Jordania, Amsterdam, Jerman, Belgia, India, Singapura, Brunei, Malaysia Pak. Bagaimana Bapak bisa melayani ke negara-negara itu? Caranya bagaimana Pak? Karena kesaksian saya itu kalau udah didengar oleh satu gereja, mereka bisa nyambung kirim saya kemana-mana Pak. Maksud Bapak kesaksian yang tadi ketika Bapak melihat salib itu ya? Bertobat itu. Iya. Jadi kemudian Amsterdam mengundang Bapak, Yerusalem mengundang Bapak, Yordania mengundang saya Bapak. Saya tetap pimpin ibadah di sana Pak. Oh, seperti itu. Ya. Oh. Dan kalau di Papua itu bupati-bupati memberangkatkan para hamba-hamba Tuhan ke Yerusalem, itu bukan 10, 20, ratusan Pak. Jadi kawan saya banyak di Papua pendeta-pendeta. Saya melayani mulai dari tahun 2001 sampai 2019. Tentu saya sudah mengelilingi banyak daerah Papua sampai ke pedalaman. Tiap kali ada pemberangkatan saya selalu menyampaikan permohonan, Pak, aku rindu ke Yerusalem, tolonglah bawa aku Pak. Oh, jadi Bapak ikut rombongan itu ya? Jadi mereka mengatakan, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tapi hanya iya, tapi tidak pernah dibawa. Mereka pergi, pulang, begitu-begitu aja kehidupan mereka. Tidak ada apa-apa. Saat-saat itu biarlah saya karena rindu saya mau kumpulkan uang. Uang terkumpul tapi tidak tahu bagaimana caranya saya mau berangkat. Akhirnya uangnya pun habis. Jadi bagaimana Bapak bisa berangkat ke Yerusalem? Jadi pada saat-saat saya sudah tidak ada lagi pengharapan, tiba-tiba saya ditelepon oleh Komandan Brigif 20 Timika Kolonel Immanuel Ginting. Dia telepon saya dan mengatakan Bapak pimpin rombongan ke Israel. Bapak kenal dengan beliau atau beliau kenal Bapak? Saya waktu pelayanan KKR di Timika yang dihadiri 10.000 orang, dia salah satu komandan yang perintahkan anak buahnya untuk mengawal KKR saya. Jadi beliaulah yang undang saya dengan orang-orang Jakarta untuk membawa saya. Kalau saya tidak berangkat, Pak Kolonel ini tidak mau berangkat dia. Akhirnya kami berangkat. Saya punya tugas adalah membimbing kerohanian. Jadi saya pergi ke sana bukan ekor Pak. Saya jadi kepala sesuai dengan Ulangan 28
1-14. Boleh saya bacakan? Silakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang tunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atas mereka yang takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk berikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk berikan hujan bagi tanahmu pada masanya berkat segala pekerjaanmu, sehingga engkau beri pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan 28-1-4. Jadi waktu saya masih kecil, waktu saya dipukul, disiksa orang, malam itu saya pasti tidur dengan air mata teringat orang tua. Tapi setiap kali saya tidur dengan air mata, saya pasti mimpinya terbang terus. Kadang-kadang terbang tinggi, kadang-kadang terbang rendah. Rupanya itu ada artinya juga. Terbang tinggi itu pesawat luar negeri. Terbang rendah itu dalam negeri, Pak. Oke, Pak, tadi Bapak bilang ada KKR 10.000 ya? Iya, 10.000. Di mana itu, Pak? Timika. Oh, di Timika? Iya. Di lapangan sepak bola kah atau? Lapangan Timika Indah. Oh. Waktu itu bupatinya Pak Clementinal. Begitu, Pak. 10.000 orang. Ada korannya pun ada, Pak. Sekarang saya tidak minta 10.000, Pak. Sekarang saya berdoa sebelum saya tamat riwayat saya. Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk menyaksikan hujan pertobatan harus terjadi di Indonesia. Itu doa saya, Pak. Di Papua Bapak lama ya melayani ya? Lama, 2001 sampai. Oke, ada peristiwa juga di sana terjadi. Banyak apa? peristiwa, Pak. Salah satunya waktu saya diundang di Freeport. Saya sudah terima undangan itu, tapi tiket belum dikirim. Saya tunggu, kok tinggal 1 hari kok belum ada. Akhirnya saya pikir ini tidak jadi. Saya pergi ke beberapa gereja, memberitahukan saya ada di sini kalau ada kesempatan untuk pelayan. 3 gereja itu sudah menerima saya. Nah, tiba-tiba Freeport kirim undangan dengan tiket langsung. Akhirnya saya harus pergi ke gereja-gereja tadi untuk meminta maaf supaya lain kali aja aku melayani. 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya, Pak. Bapak posisi di mana waktu itu? Jayapura. Oh. Nah, Kota Raja. Jadi masih di Papua. Jadi saya pinjam sepeda motor orang untuk pergi ke gereja itu untuk memberitahukan, Pak, saya minta maaf ini undangan sudah datang. Nah, jadi waktu pas ditanjakan datang sepeda motor 1. Jadi saya tidak pernah pakai motor metik. Aku cari remnya kok nggak ada di bawah. Tahun berapa itu, Pak? Tahunnya mungkin sekitar 2014-15 gitu, Pak. 10 tahun lalu. Ya, terjadilah tabrakan. Saya jatuh, tangan saya ini patah 3 di bongkolnya, ini patah 3. Pak. Kiri. Ke tangan kiri. Udah di ronsen dan diketemukan patah 3. Kemudian Freeport tanya mau dioperasi di mana, di rumah sakit kami atau Bapak pilihan. Saya bilang pilih ke Medan karena di sana ada beberapa dokter yang saya kenal. Akhirnya saya dikirim pakai Airpass. Jakarta terus ke Medan. Saya jumpai beberapa rumah sakit, ketemu dokternya, 3 rumah sakit gotong royong. Saya tidak bayar apa-apa. Metodis, Columbia, dan 1 lagi di Lubuk Pakam. Ada yang sumbang pen, ada dokter yang sumbang untuk pernapasan, bius, infus, ya semuanya. Jadi udah saat-saat mau dioperasi, periksa jantung, ada
ada seorang tukang becak, dia bilang, Pak, tidak usah Bapak dioperasi, nanti pasang pen, nanti kalau hujan ada petir, nanti terasa ke sini. Di situ ada ahli tulang, ke situlah Bapak katanya. Saya coba pergi untuk konsultasi. Jadi Bapak yang itu mengatakan, terus dia panggil, dia tarik tangan saya, dia taruh ban di sini, taruh bambu, dia ikat. 3 hari tangan tuh udah melekat, Pak. Jadi udah melekat begitu, udah sembuh. Jadi dokter mengatakan tangan Bapak ini tidak boleh bermasalah lagi. Di saat demikianlah aku terbang dari Medan Jakarta saya berangkat ke Nabire. Dari Nabire saya pakai helikopter lagi, masuk ke pedalaman sekali. Kemudian dari situ saya jalan kaki lebih kurang 10 jam. Naik gunung, turun gunung, menyeberangi sungai. Pas kira-kira 6:30 saya sampai ke lokasi di atas gunung. Hujan datang, terpleset, saya jatuh. Dari atas saya guling sampai ke bawah. Dan besok pagi tangan saya sembuh total. Dan sampai hari ini tidak pernah sakit lagi. Saya dapat asuransi dari surga. Karena saya melayani pekerjaan Tuhan, Pak. Luar biasa campur tangan Tuhan. Dari pengalaman hidup Bapak, pengalaman pelayanan juga, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih ini? Ya. Saya pergi ke Manokwari SP7 KKR di Manokwari, Kota Injil. Tapi agak pedalaman. Pulang dari sana itu sekitar jam 1 malam saya membawa mobil Kijang Innova. Itu jam 1 malam saya dihadang dengan satu truk di tengah-tengah hutan. Keluarlah 6 orang Papua mabuk berat semua. Mereka mau bakar itu mobil yang saya bawa. Ada lagi yang bawa besi runcing, dia mau bocorkan saya punya ban. Langsung saya diingatkan oleh Roh Kudus mengatakan, orang Papua tidak takut sama TNI Polri, tapi sama pendeta dia takut. Langsung saya buka kaca, saya bilang, saya pendeta baru pulang dari pelayanan. Mereka bilang, tidak peduli, minta uang. Kamu mau uang? Saya bilang ada, ini uang persembahan. Saya bilang saya kasih 50.000. Mereka bilang, tidak mau 50.000. Saya tanya, jadi mau berapa? Tidak, karena Bapak pendeta, kami mau kembalikan perpuluhan. Jadi saya kasih mereka 50.000, mereka kembalikan 20.000 perpuluhan. Itu orang mabuk, masih tahu dia untuk memberikan perpuluhan. Bagaimana dengan orang-orang yang sehat-sehat ini? Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang sedang menonton ini, pada saat kita memberikan persembahan yang terbaik, perpuluhan, itu deposit Bapak Ibu di sorga. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu masalah yang berat, perintah dari sorga mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Bapak Ibu. Tapi kalau seumur hidup kita tidak pernah melakukan suatu kebaikan, ya sudah, nanti Bapak Ibu juga tidak mengalami apa-apa. Sama seperti asuransi. Karena itu semakin kalau Bapak Ibu mau memberikan sesuatu, Alkitab mengatakan apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Biarlah hatimu langsung berhadapan kepada Bapa di surga. Gitu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus, Pak Pendeta Paulus Maripa. Siap, Pak. Semoga kesaksian Bapak ini memberkati para penonton-penonton kita dimanapun mereka berada. Amin. Dan pelayanan Bapak terus diberkati. Sehingga apa yang Bapak inginkan, satu orang digantikan dengan ribuan jiwa-jiwa yang menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Amin, Bapak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Haleluya. Demikian para penonton, apa yang sudah kita dengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Paulus Maripa, baik bagaimana dia bisa mengenal Tuhan, bagaimana dalam pelayanannya, mujizat yang dia alami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tetaplah dukung kami dengan doa, subscribe, like, dan share.
agar podcast Berbagi Kisah dan Kasih tetap bisa menemui para penontonnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Yunus Timotius. Sampai bertemu. Puji Tuhan.